Halo Ayah Bunda Hebat, kembali lagi bersama kami di Pods atau New Podcast. Halo Ayah Bunda Hebat. Halo Ayah Bunda. Halo Ayah Bunda Hebat. Bersama saya Dewi. Dokter Adit nih, kita ketemu lagi Ayah Bunda Hebat. Kali ini saya Irfan bersama samping saya ada Mas Alifan. Di sini kami akan berbincang-bincang tentang dunia kesehatan anak. Oke Mas Alifan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Mas Alifan, di New ini udah berapa lama ya? Saya sekarang jalan 5 bulan 5 bulan, jalan 5 bulan. Sebagai apa di New? sebagai fisioterapi. Oh, fisioterapi. Iya Mas Irfan. Oke, fisioterapi. Ngomong-ngomong, fisioterapi itu apa ya? Jadi sederhananya aja ya, fisioterapi itu kita tuh fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang fungsinya itu mengembalikan fungsi dan gerak tubuh manusia. Jadi, tetapi fisioterapi itu juga memiliki fungsi juga buat meningkatkan tingkat kualitas hidup manusia juga. Oke, tadi dikatakan bahwa untuk mengembalikan fungsi dan gerak tubuh manusia ya. Boleh dicontohkan nggak kayak biasanya tuh fisioterapi itu nge-handle pasiennya itu yang seperti apa? Banyak sih Mas, kayak misal di pasien orang tua gitu. Biasanya stroke. Orang stroke itu kan biasanya mereka jadi nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas fungsional lainnya lah yang dilakukan secara mandiri. Nah, fisioterapi itu memiliki peran penting di situ. Jadi kita mengembalikan fungsi dan gerak tubuhnya dia supaya dia tuh bisa supaya tingkat kualitas hidupnya tuh naik lagi gitu, supaya bisa apa-apa melakukannya dengan mandiri. Oke, jadi ketika ada fungsi gerak tubuh yang terganggu kayak yang tadi stroke ya, jadi nggak bisa jalan atau misalnya untuk makan mungkin ya nggak bisa dibantu oleh fisioterapi. Contoh lainnya mungkin kalau saya salah koreksi ya. Kalau misalnya ada yang atlet itu cedera, itu juga berarti dihandle sama fisioterapi. Bisa, itu masuknya nanti ke fisioterapi olahraga ada juga. Oh, ada khusus fisioterapi khusus. olahraga. Oke. Terus kalau misalnya yang pegel-pegel itu masuk ke fisioterapi atau itu masuk kayak pijat khusus pijat biasa atau kayak gimana tuh kalau misalnya pegel-pegel? Sebenarnya kayak kalau pegel-pegel fisioterapi juga bisa sih. Kita kan ada teknik juga diajarin massage seperti itu ya, yang fungsinya buat relaksasi otot seperti itu. Jadi kita juga bisa masuk di bagian yang pegel-pegel kayak gitu juga. Jadi dari yang khusus kayak ada yang cedera karena stroke, cedera atlet sampai yang ringan sehari-hari gitu juga bisa dihandle ya sama fisioterapi. Iya Mas. Nah, kita kembali nih. Kalau Mas Alifan kan di sini di New itu di pusat tumbuh kembang anak ya, di Child Development Center di New ini. Peran fisioterapi di New itu sendiri seperti apa tuh? Boleh dijelaskan? Kalau perannya kan di sini emang kebanyakan anak-anak dengan berkebutuhan khusus ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin buat si anak ini tuh di usia dewasanya besok tuh tidak ada permasalahan khususnya di tumbuh kembangnya di bagian kayak anggota geraknya gitu. Biasanya kan kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus kan mereka kan kesusahan untuk menggerakkan kaki dan tangannya ataupun anggota gerak yang lain lah. Biasanya ada kekakuan, juga flasid atau lemas ya. Kita fisioterapi memiliki peran di situ untuk menghilangkan itu. Jadi si anak tuh nanti di usia sekolahnya bisa bekerja dengan baik. Oke, berarti intinya kalau di tumbuh kembang anak itu di sini lebih ke mengoptimalkan perkembangan si motoriknya berarti ya? Betul. Perkembangan motoriknya tadi ada ya kalau yang kaku misalnya ada yang kaku terus ada yang flaccid itu itu lemas. Oh, ada yang lemah kayak orang lumpuh gitu. Kayak yang lumpuh. Iya, lumpuh lemas gitu. Jadi itu biasanya dengan teknik apa itu di kelolanya? Kalau teknik macam-macam ya Mas ya. Kalau kita jelasin mungkin bisa di part 2. Oke. Kasih gambaran dikit aja yang biasa dilakukan tuh di sini. Kalau misal kayak ada kekakuan. Iya, misalnya gitu. Misal di kekakuan aja ya. Jadi kita fisioterapi itu pasti yang pertama berusaha kayak kita kasih massage dulu supaya ototnya rileks. Dan juga ini terus nanti di stretching juga. Soalnya kan kalau misal anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu kalau misalnya ada kekakuan pasti ada 1-2 sendi itu yang dia tuh kaku tidak pada umumnya, jadi tidak wajar. Jadi nanti kalau misalnya kita biarkan itu bisa menimbulkan deformitas atau kecacatan yang lain gitu. Jadi fisioterapi itu
ada preventifnya juga nanti supaya kalaupun misal ini dia tidak semakin parah gitu. Kayak gitu. Oke. Boleh dikasih lagi, tadi kan anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa macam ya, berarti kalau misalnya di fisioterapi sendiri nih biasanya anak yang dikelola itu atau misalnya yang menjadi pasien di fisioterapi itu biasanya dengan diagnosis atau dengan gangguan apa aja tuh biasanya? Kalau anak tuh khususnya di pneumonia ini ya, kebanyakan tuh kasus yang paling banyak tuh ada cerebral palsy, lalu ada Down syndrome, terus juga ada gross motor delay di sini. Gross motor delay, oke. Gross motor delay, saya mau masuk ke gross motor delay nih mas. Kalau gross motor delay itu berarti kalau dari bahasanya nih saya coba terjemahkan berarti ada delay, ada keterlambatan dalam motorik kasar berarti ya. Nah biasanya keterlambatan motorik kasar yang muncul tuh, yang ciri-cirinya tuh di anak-anak seperti apa aja? Ciri-cirinya tuh misal di milestone anak itu kan biasanya anak udah bisa berdiri dan mulai berjalan di usia 1 tahun. Nah misal si anak ini tuh nggak bisa tuh berdiri dan berjalan di usianya 1 tahun. Nah itu kita lihat lagi dia tuh di pemeriksaannya ada gangguan persyarafannya atau enggak. Biasanya kalau anak gross motor delay itu emang pure murni dari motorik kasarnya aja yang terganggu. Jadi nggak ada permasalahan di persyarafan seperti itu. Oh berarti salah satunya dari milestone motoriknya kayak misalnya harusnya udah jalan di usia 1 tahun dia masih belum bisa dan juga nggak ada masalah syaraf, jadi kemungkinan itu masuk ke gross motor delay ya. Bisa. Terus berarti untuk tujuannya itu di terapinya itu untuk apa tuh berarti? Jadi kita lebih ke mengejar si ketertinggalannya itu. Mengejar ketertinggalannya. Oke, jadi yang misalnya belum bisa duduk, yang di bawah 1 tahun misalnya, berarti agar bisa duduk, terus berdiri, berjalan gitu ya. Berarti berkaitan juga dengan selain gerak berarti postur duduk. Postur juga bisa. Soalnya kalau misal kita mau berdiri postur kita kan harus yang baik dulu yang utama. Oke, berarti selain mengembalikan fungsi gerak berarti ada juga kayak memperbaiki postur ya di fisioterapi. Bisa juga. Oke, baik Mas Alifan. Cukup ini ya jadi cukup menarik ya di fisioterapi itu, nggak hanya di permasalahan umum, di atlet, di orang tua, ternyata di anak-anak pun ada pengkhususannya ya untuk fisioterapi ini. Oke. Baik, dari Mas Alifan selama di New ini di sini sebagai fisioterapis ya, hal yang berkesan nih sebagai fisioterapis menghandle anak itu boleh diceritakan nggak salah satu hal yang berkesan bagi Mas Alifan? Mungkin lebih ke ini ya Mas. Soal biasanya kan kalau anak-anak tuh ada masalah perilakunya juga. Nah gitu yang biasanya kan kalau misal kita fisioterapi megang pasien dewasa, kita tuh bisa memberi latihan tuh dengan gampang tuh, kayak misal kita contohkan ini pasiennya ngikutin. Cuman kalau pasien anak kecil, terutama anak kecil itu kan ya kita nggak bisa semudah itu mencontohkan terus anaknya mengikuti gitu. Jadi mungkin di situ sih. Jadi kalau anaknya nggak mengikuti, apa yang yang dilakukan oleh Mas Alifan? Ya mungkin yang pertama kita pendekatan dulu kepada anaknya. Ya minimal si anak itu tuh kalau ketemu kita tidak menangis. Jadi misal kita beri intervensi pun dia ya juga nggak nangis aja. Kalau misal dia nggak mau, kita bantuin untuk menggerakkan, kita paksa. Nanti kan lama-lama si anak juga terbiasa dan udah mulai timbul template-nya untuk misal mau duduk, mau berguling gitu. Oke. Baik, terus kalau dari yang lainnya ada lagi nggak kalau untuk kesan selama menjadi fisioterapis? Selain tadi agak sulit nih kalau di anak-anak karena kadang anak-anaknya nggak mau ngikutin, kayak disuruh misalnya angkat kakinya atau disuruh dilurusin itu masih nggak mau ya, masih nangis biasanya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin lebih ke kalau yang menyenangkan sih ya. Nah itu dia. Kalau yang menyenangkan tuh ya kita ketemu anak kecil ya gimana pasti lucu lah ya perilaku mereka, tingkah laku mereka seperti itu. Ya itu yang membuat kita senang aja. Baik, Mas Alifan, tadi ada yang menarik sih, kita sempat membahas tentang gross motor delay, adanya ketertinggalan di motorik kasar ya. Nah kalau di anak-anak kan mereka masih tumbuh kembangnya masih berjalan, perkembangannya masih berjalan, jadi selain
perkembangan kognitif, motorik kasar, sosial segala macam. Ada juga tuh yang dinamakan motorik halus tuh, perkembangan motorik halus ya. Nah, sebenarnya motorik halus itu bisa dihandle oleh fisioterapis nggak sih? Atau ada terapi khusus nih kalau untuk motorik halus? Kalau untuk motorik halus itu emang ada terapisnya khusus ya. Biasanya iya. kalau terapi motorik halus itu dipegang oleh okupasi terapis. Okupasi terapis. Berarti okupasi terapi itu berbeda dari fisioterapi, bagian dari fisioterapi atau gimana? Kalau itu berbeda. Jadi dia tenaga kesehatan juga, cuman emang fungsinya itu mengurusin lebih ke motorik halusnya. Jadi kayak self care-nya si anak gitu tuh nanti yang mengajarin si okupasi terapi itu. Jadi kayak misalnya untuk makan nih pegang sendok misalnya ya, dia bisa pegang sendok dengan benar, dengan bisa menyuap, mengambil nasi atau misalnya sup, menyuap makan sendiri gitu ya. Contoh lainnya ada nggak untuk okupasi terapi ini? Okupasi terapi pasti fungsinya kan menyiapkan anak juga ya. Kita kan kayak saling bahu-membahu tuh menyiapkan anak buat misalnya ke sekolahnya, usia sekolah. Jadi si okupasi terapi ini juga bisa mengajarkan anak untuk bagaimana caranya memegang pensil yang benar seperti itu. Nah, tentunya berkaitan kan ya si okupasi terapi dan fisioterapi. Kalau misalnya ada anak nih yang datang dengan keterlambatan motorik nih, yang didahulukan itu fisioterapinya atau okupasi terapinya? Biasanya sih fisioterapinya dulu ya. Soalnya kan kita kan kalau fisioterapi itu kan fokusnya ke otot-otot bagian besarnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya otot bagian besarnya kayak berjalan, berdirinya sudah bisa semua, nanti baru kita fokuskan ke otot-otot kecilnya gitu, supaya nanti menambah kualitas hidupnya dia juga gitu kan, buat sekolah, buat yang lain juga. Gitu. Jadi yang difokuskan di fisioterapinya dulu. Oke, baik. Terus kalau misalnya ada nih orang tua yang di rumah yang mungkin punya anak balita misalnya bawah 2 tahun, 1 tahun yang concern nih tentang perkembangan, terutama di perkembangan motoriknya. Ada nggak sih kayak saran dari Mas Alifan tentang gimana sih untuk menstimulasi atau enggak sebelum menstimulasi mengidentifikasi dulu tuh di rumah apakah si anaknya itu ada tanda-tanda nggak sih terlambat atau misalnya ada tanda-tanda yang bahwa anak itu memerlukan bantuan dari fisioterapi atau misalnya dari perkembangan motoriknya. Mungkin kalau misal kayak tanda-tanda gitu mungkin ini ya Mas ya, kayak misal anak bayi cuman si anaknya itu terlihat lebih kaku tuh, badannya ada kekakuan di bagian tangan ataupun kaki. Ada juga kayak kelemahan juga di bagian kaki dan tangannya, seperti kayak bener-bener kakinya dan tangannya itu tidak ada tenaga sama sekali. Itu bisa jadi identifikasi dini juga. Terus orang tua juga bisa kalau misal di rumah tuh tidak terlalu memanjakan anaknya gitu. Misal si anaknya pengen mengeksplor kayak misal pengen naik tangga turun tangga sendiri, ya kita sebagai orang tua bisa sebagai menemani aja, mendampingi. Jadi kayak misal itu tuh bukan masalah juga buat anaknya, cuman kita kan asal didampingi aja sama orang tuanya gitu. Soalnya kalau misal kita larang, kita ini takutnya nanti perkembangan si anak kan juga terhambat. Oke, jadi biarkan anak mengeksplor. Selagi anaknya ada minat untuk mengeksplor, terus ada juga dia udah bisa menggerakkan badannya sendiri, boleh dibiarkan aja selama nggak membahayakan, tapi tetap dalam pantauan orang tua ya. Betul. Oke. Selain itu apa nih yang harus dilakukan orang tua agar si perkembangan motorik anaknya itu optimal sesuai dengan milestone-nya? Selain tadi tuh dibiarkan mengeksplor dengan pantauan, ada lagi nggak sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Mungkin secara rutin ya Mas ya, diperiksakan ke dokter anak juga, konsultasi ke terapis juga, fisioterapis mungkin, seperti itu sih paling. Oke, jadi tadi bisa diperiksakan ke tumbuh kembang, tenaga profesional ya, tumbuh kembang, ke fisioterapi atau lembaga yang menyediakan layanan untuk tumbuh kembang ya. Oke, Mas Alifan, mungkin yang terakhir ya, di fisioterapi itu kan tadi selain mengembalikan fungsi gerak, memperbaiki postur untuk mengoptimalkan perkembangan di anak, tujuan utamanya itu untuk mensejahterakan juga ya kualitas hidup seseorang.
bisa dijelaskan nggak sih kayak misalnya nih Mas Alifan pegang pasien nih, tahapannya dari yang awalnya dia punya masalah gerak sampai bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya itu bagaimana tuh? Secara umumnya aja. Iya, secara umumnya Jadi aja. kalau misal ada anak datang nih, anak berkebutuhan khusus datang, itu yang pertama kita lakukan itu ada asesmen. Jadi kita menilai kayak yang tertinggal di anak ini itu apa, permasalahannya itu apa. Gitu, nanti kalau sudah kita asesmen semuanya, nanti kita bisa mendapatkan satu diagnosis dan juga kita lihat permasalahannya. Nanti kita fisioterapis menyiapkan program terapinya untuk mengurangi lah kecacatan itu atau kekurangannya itu. Diurai berarti diurai dulu masalah-masalahnya. Terus kita kasih program satu-satu. Nanti kita juga ada evaluasi setiap mungkin 2 bulan 3 bulan kita lakukan evaluasi lagi. Nanti kalau misalnya udah ada evaluasi kita bikin program yang baru lagi seperti itu, Mas. Jadi sampai begitu nanti sampai kita evaluasi terus sampai si anak bisa berjalan normal. Bisa kalau tadi ada program yang telah disusun berarti bisa mencapai target dari programnya. Ya, berarti. juga ada target program. Dan tentunya ini tidak hanya berpangku tangan pada Mas Alifan saja sebagai fisioterapi ya, berarti orang tua pun yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anak juga punya peran untuk kayak membantu nih. Nah, gimana nih orang tua bisa membantu Mas Alifan sebagai fisioterapis membantu anaknya yang memiliki masalah dari dari fisiknya sehingga harus di fisioterapi. Ini apa nih yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu Mas Alifan dan anak? Jadi kalau misal kita ada punya pasien seperti itu, kita tuh selalu komunikasikan juga kepada orang tuanya. Jadi setiap kita di sesi latihan gitu itu kita minta orang tua tuh juga melihat. Jadi nanti supaya di rumah tuh bisa diulang lagi oleh orang tuanya. Soalnya mau bagaimanapun kan emang si anak kan sering bertemunya dengan orang tuanya ya. Jadi emang sangat berpengaruh dari dukungan dari keluarga dan juga orang tuanya gitu. Jadi emang perlu banget tuh bantuan dari orang tuanya. Kalau ukur dari terapis saja pasti kurang. Jadi intinya orang tua pun diminta untuk menjadi fisioterapi di rumah untuk jadi anaknya fisioterapi. ya. Kasarnya seperti itu ya untuk membantu Mas Alifan juga. Oke Mas Alifan, Mas Alifan mungkin terakhir nih dari Mas Alifan sebagai fisioterapis ada nggak saran atau misalnya mau disampaikan nih kepada orang tua di rumah yang mungkin punya anak yang masih dalam usia perkembangan? Nah kalau untuk pesan kepada orang tuanya mungkin orang tua itu biar lebih aware ya terhadap perkembangan si anaknya, terutama di motorik kasarnya. Kita lihat milestone-nya juga tertinggal atau enggak. Terus juga jangan lupa buat kalau misalnya ada 1-2 yang tertinggal jangan digampangkan lah ibaratnya. Segera dikonsultasikan kepada dokter atau pokoknya ke layanan terapis yang profesional seperti itu ya Mas. Jangan melupakan gizi juga dari anak juga penting. Soalnya kan kalau misal kita bertumbuh kan kita juga memerlukan kayak stamina dan energi yang lebih gitu kan ya. Iya. Oke, terus selain itu berarti ada lagi nggak untuk kayak biar mengoptimalkan perkembangan anak-anak di rumah seperti apa? Mungkin lebih ke tadi ya biar biasakan menstimulasi juga untuk anaknya, terus juga jangan terlalu overprotective juga terhadap anaknya gitu supaya si anak tuh mau mengeksplor lebih dirinya. Jangan overprotective. Ya, Protektif itu bagus tapi jangan overprotective supaya berlebihan. anaknya juga bisa explore, bisa lebih mengembangkan dirinya sendiri. Baik, oke Mas Alifan, mungkin saya simpulkannya dari bincang-bincang kita siang hari ini, jadi fisioterapi itu mempunyai fungsi untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh manusia, postur, juga bisa mengoptimalkan tumbuh kembang, terutama dari perkembangan motorik kasar, baik itu motorik kasar dan motorik halus juga ada nanti di okupasi terapi ya. Terus fisioterapi juga dapat mengembalikan fungsi gerak yang terganggu pada anak yang mengalami misalnya CP atau misalnya ada Down syndrome atau misalnya terlambat perkembangannya seperti tadi gross motor delay. Terus bisa juga untuk lebih meningkatkan kualitas hidup manusia, baik itu dari anak misalnya meningkatkan kemandirian untuk makan misalnya ya, untuk nanti sekolah pegang pensil menulis segala macam. Kemudian sebagai fisioterapi juga Mas Alifan
memberikan saran kepada orang tua agar lebih aware terhadap tumbuh kembang anaknya, terhadap milestone perkembangannya, baik itu dari kognitif, dari emosi, sosial, dan juga dari motoriknya, sehingga bisa dideteksi apabila ada permasalahan dalam perkembangannya dan segera dirujuk ke pusat tumbuh kembang, ke dokter atau ke layanan medis yang menyediakan layanan untuk tumbuh kembang. Kemudian jangan lupa juga untuk menstimulasi anaknya kepada orang tua, jangan terlalu overprotektif, biarkan anaknya mengeksplor, tetap stimulasi anaknya supaya perkembangannya bisa optimal dari semua aspek perkembangannya. Baik, terima kasih Mas Alifan. Nah, kepada ayah bunda di rumah, apabila ayah bunda di rumah ada kebingungan terkait dengan perkembangan anaknya, kemudian susah nih untuk mengkonsultasikan, misalnya nggak ada waktu atau misalnya jauh, nah kita menyediakan layanan yang namanya adalah Halo New. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi pas hari Sabtu kayaknya mulainya itu dia kayak iritasi pampers. Batuknya tuh jadi kayak dia tuh kayak dulu kan memang suka sesek gitu dok, kayak punya sesek. Karena Punya riwayat asma gitu ya? tapi dokternya sih Jadi untuk rubah sendiri masih belakangnya saja atau sudah lengkap rubah? Enggak, masih belakangnya aja, lebah juga. Iya. Terus Ibu kalau untuk manja? Halo New adalah sebuah platform layanan telemedis dan telekonseling yang memudahkan akses di kita semua dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi apabila ada kendala waktu atau misalnya tempat, ayah bunda bisa menggunakan layanan di sini. Nah, di sini layanannya ada apa aja ya? Di sini ada konsultasi online bersama dokter spesialis anak dan juga psikolog klinis. Jadi dengan Halo New ini nggak usah keluar rumah, nggak usah ribet, efisien, mudah dan aman bagi kita semua. Jadi bisa konsultasikan melalui Halo New. Nah, di Halo New juga selain tadi ada telemedis dengan dokter spesialis anak, ada juga layanan telekonseling dengan dokter spesialis anak, dengan psikolog, dengan ahli gizi, dan juga kini sekarang kita membuka juga layanan telekonseling dengan terapisnya, terapis perilaku, telekonseling dengan terapis bicara, telekonseling dengan terapis remedial, terapis okupasi dan juga fisioterapi tentunya. Baik, pastikan juga apabila ayah bunda mau daftar 1 hari sebelumnya dan bisa daftar di WhatsApp kami di 0821 2082 3522. Boleh menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya, 0821 2082 3522. Baik, selain layanan Halo New, di New Child Development Center ini juga ada layanan poli anak bagi ayah bunda yang mau mengkonsultasikan terkait dengan kesehatan anaknya, ada juga asesmen tumbuh kembang bersama dokter, layanan psikolog anak, kemudian ada juga layanan baby spa dan juga laktasi center. Kemudian ada juga ahli gizi di sini untuk layanan gizi ya bagi anak-anak yang ingin memantau asupan gizi bagi anak. Oke, selain itu di New juga diberikan layanan terapi. Di sini ada beberapa terapi yang disediakan. Itu yang pertama ada terapi perilaku bagi anak-anak yang anak-anak ABK atau memiliki masalah perilaku. Ada juga terapi bicara untuk membantu artikulasi atau membantu anak agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Ada juga terapi remedial untuk mempersiapkan anak secara akademik di sekolah, dan juga terapi fisioterapi di sini, dan juga ada okupasi terapi. Baik, bagi yang membutuhkan layanan tersebut boleh sekali lagi boleh menghubungi admin kami di 0821 2082 dan 3522. Oke, baik, terima kasih Mas Alifan untuk hari ini atas ilmunya, atas wawasan yang sudah dibuka terkait dengan fisioterapi di New Pods pada siang hari ini. Semoga nanti kita berlanjut lagi kepada episode-episode selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih Mas Alifan. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Ayah Bunda hebat. Ketemu lagi di episode selanjutnya.